Halo Bapak Ibu, apa kabarnya nih? Kenalkan, saya Mona Lisa Kalalembang, seorang agency director di agensi GPS United Prudential. Saat ini saya akan menjelaskan konsep mengenai proteksi income atau proteksi seumur hidup untuk anak-anak ataupun untuk ayah dan ibu. Jika terjadi risiko sakit ataupun meninggal ataupun sehat-sehat aja, semua dana pasti cair. Ini adalah contoh proposal untuk Bapak Jeffrey Suhadi. Nah, jadi produknya ini adalah PCB 88. Pasti untung. Apapun yang terjadi, duitnya pasti cair. Jadi, produk PCB 88 ini adalah produk tradisional, bukan produk unit link. Oleh karenanya, nilai yang tertera di polis ini adalah nilai yang pasti dijamin oleh Prudential. PCB 88 melingkupi proteksi untuk UP jiwa dan sakit kritis nasabah. Jadi, jika tertanggung utama mengalami sakit kritis atau meninggal, baik meninggal biasa atau kecelakaan, langsung cair dananya sekaligus berupa santunan cash keras. Manfaat PCB 88 boleh dibayar 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap terlalu pendek mau bayar 10 tahun juga boleh ya. Kemudian manfaat PCB 88 berlaku hingga nasabah berusia 88 tahun. Jika nasabah masih sehat di usia 88 tahun, uang pertanggungan full semuanya cair ke nasabah. Ada tambahan manfaat kecelakaan 3 kali nilai uang pertanggungan dasar. Nah, apa saja sih yang di-cover oleh PCB 88 ya? Yang di-cover itu adalah jika tertanggung meninggal dunia, maka 100% uang pertanggungan akan cair. Jika tertanggungnya itu meninggal karena kecelakaan, yang dibayar oleh Prudential itu adalah 300%, 3 kali lipat dari uang pertanggungan. Dan jika si nasabah tersebut tertanggung utama mengalami kondisi terdiagnosa ya oleh dokter, jadi cukup perlu surat keterangan dokter, surat diagnosa dokter yang menyatakan bahwa si nasabah mengalami kondisi sakit kritis, maka uang pertanggungan juga cair 100%. Jika si nasabah sehat-sehat aja ya, tetap hidup di usia 88 tahun, maka uang pertanggungan juga cair 100%. Jadi pasti tidak ada ruginya kan. Di usia berapa saja, baik sehat maupun sakit ataupun meninggal kecelakaan, bahkan jauh lebih besar terimanya. Pembayaran preminya ini hanya 5 tahun. Ya, sangat singkat, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai yang lebih besar uang pertanggungan, boleh sampai dengan 10 tahun. Yang pasti kalau bayar tahunan itu jauh lebih murah ya, akan ada diskon 1 bulan premi. Jadi Bapak Ibu cukup bayar sekaligus 11 bulan premi saja. Jadi bayar dalam waktu 5 tahun, setelah itu polis lunas ya. Simpan aja sebagai aset, anggap itu sebagai emas ataupun deposito, pasti cair ya. Nah, jika terjadi risiko seperti yang saya sebutkan tadi, apakah mengalami sakit kritis ya, contoh misalnya mengalami yang namanya sakit jantung, ataupun stroke, ataupun kanker, ataupun meningitis seperti yang kemarin kena kepada Glenn Fredly dan Olga Saputra, itu langsung cair Bapak Ibu 100%. Nah, tetapi jika ternyata 20 tahun kemudian Bapak Ibu ada satu kebutuhan yang sangat mendesak yang harus segera dibayar, si deposito ini ya, si PCB 88 ini kita anggap seperti slip deposito ya, Bapak Ibu bisa cairkan dan akan full cair sesuai dengan total setoran. Kalau misalnya Bapak Ibu tariknya bukan di tahun ke-20 tapi di tahun ke-22, 25 dan seterusnya, nilainya akan jauh lebih besar. Nah, apa saja sih fungsinya si PCB 88 ini atau untuk siapa saja? Bisa untuk semua anggota keluarga, bisa untuk ayah ataupun ibu sebagai pencari nafkah utama, bisa juga untuk anak-anak.
Jika dikhususkan ya untuk Bapak Ibu sebagai pencari nafkah utama, PCB 88 ini sama seperti Bapak Ibu membangun aset pengganti income jika si pencari nafkah utamanya meninggal ataupun mengalami sakit kritis. Jika dia meninggal, maka uang pertanggungannya cair, dananya ini misalnya 2,5 miliar, 5 miliar langsung didepositokan di bank atau dibelikan aset sehingga setiap bulan si anak-anak keluarganya ya istrinya akan terima bunga deposito. Atau kalau misalnya si ayah ini dia mengalami kondisi kritis ya, dia masih sehat-sehat aja, tapi misalnya dia mengalami operasi bypass jantung. Cair nih dananya. Dananya ini boleh saja didepositokan, prudensial tidak pusing. Walaupun orang tersebut kembali sehat, bekerja seperti semula, dananya tetap cair ya. Nah, kemudian dananya ini terserah mau didepositokan kek atau mau diberikan aset lain terserah ya. Nah, jika umur panjang, PCB 88 dapat menjadi uang pensiun yang dapat dicairkan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, setelah 20 tahun mau cairkan, mau beli sesuatu buat diri sendiri atau orang-orang tercinta, silakan saja. Nah, kalau misalnya kita ingin berikan PCB 88 ini untuk anak ya, untuk apa sih gunanya untuk anak? Tentu saja kita belikan ini buat anak untuk perlindungan proteksi dia seumur hidup ya. Jadi orang tua sudah membelikan ya satu aset. Aset ini langsung akan menjadi cair ya jika misalnya anak tersebut mengalami kondisi kritis. Tapi kalau dia sehat aja, dananya mau dicairkan ya silakan aja. Dananya bisa dia pakai buat nanti dia mau menikah, atau dia mau kuliah lagi, atau dia mau beli mobil, ya terserah dia lah seperti apa. Atau dia mau pakai buat modal usaha, seperti itu ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk PCB 88 untuk anak? Jadi misalnya Bapak Ibu nih sekarang ini ya mumpung murah, jadi pastikan beli. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu untuk anak itu ya mau ngasih dia duit yang sangat gede ya setengah mati nabungnya. Nah mending taruh di PCB 88 ya. Cukup bayar 5 kali saja ya. Sekali setahun bayar cukup 5 kali, setelah itu stop. Simpan aja ya buku polisnya. Kemudian mulai dari anak umur saat ini sampai dia berumur 88 tahun ya, kalau terjadi resiko sakit kritis, dananya langsung cair miliaran. 2,5 miliar kek, 5 miliar, ya terserah. Karena gini loh Bapak Ibu ya, namanya anak-anak kita, misalnya seperti itu ya, kondisi mereka nantinya tidak sama dengan orang tuanya. Bisa jauh lebih baik, bisa juga tidak, seperti itu. Jadi kita udah antisipasi sebagai orang tua. Nah kalau misalnya nih nanti ya, kita udah nggak ada di dunia ini. Terus ternyata anak kita kondisi ekonominya juga biasa-biasa aja. Bahkan jauh di bawah keadaan kondisi kita. Seperti itu. Dan kemudian mereka didiagnosa dokter misalnya mengalami meningitis. Contoh kayak Glenn Fredly. Ya, itu kan meningitis itu penyebabnya itu hanya karena virus atau bakteri yang begitu banyak ada di udara dan bisa saja mengenai anak-anak kita. Nah, kalau terjadi kondisi seperti itu, untuk dia berobat, ya silakan aja mau pakai BPJS, mau pakai asuransi dari kantornya dia, atau asuransi kesehatan pribadi. Tapi dia langsung mendapatkan dana cash 2,5 miliar, 5 miliar, karena kalau anak kita mengalami kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, belum tentu dia bisa bekerja normal. Dia butuh waktu untuk pemulihan. Nah, dari mana income-nya dia? Apakah kita sebagai orang tua tega anak kita lagi kesakitan, dia lagi nggak bisa kerja, terus dari mana duitnya? Nah, saya yakin Bapak Ibu bijak mau menyiapkannya dari sekarang dengan biaya seminim mungkin dengan hanya bayar 5 kali saja. Nah, kalau misalnya nih anak kita ya, ternyata dia berpikir setelah 20 tahun dia kondisi ekonominya lumayan lah seperti itu. Dia teringat, oh dia dapat hadiah nih dari orang tuanya waktu dia masih kecil. Dia ingin cairkan tuh sertifikat PCB 88. Boleh nggak? Boleh saja. Dananya itu dia cairkan sebagai modal usaha. Dananya itu persis sama total dana setoran orang tuanya, bahkan jauh lebih meningkat hasilnya kalau dia cairkannya di atas tahun ke-20 seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak cairkan, biarin aja di situ, no problem. Dia sudah terlindungi. Dia bahkan tidak perlu mungkin beli asuransi yang banyak lagi. Nanti mungkin dia hanya belikan buat anak-anaknya dia kalau dia sudah menikah.
Seperti itu. Ini contohnya ya, ada 3 anak, lahir tahun 98, 2001, dan 2007. Nah, untuk uang pertanggungan 2,5 miliar ya, si ayahnya itu hanya cukup menyetor, misalnya untuk Ernita anak pertama itu 68 juta, dia setor 5 kali. Berarti 5 kali 68 itu nggak nyampe 350 juta. Betul ya Bapak Ibu, simpen aja tuh, duitnya pasti aman. Tapi kalau terjadi resiko, ya misalnya anaknya nih baru 1 kali store, ternyata anaknya nggak beruntung nih, dia kena yang namanya cancer ya. Nah kemudian langsung tuh cair tuh 2,5 miliar, ya kan. Nah ternyata nanti misalnya seiring dengan perjalanan waktu, misalnya dia sehat-sehat aja nih si Ernita ya, nanti ketika dia butuh uangnya, dia mau cairkan di tahun ke-20, di tahun ke-25, duit 350 jutanya itu bisa dia tarik full, bahkan nilainya lebih kalau dia tariknya jangan di tahun ke-20. Tapi kalau dia nggak tarik, ya biarin aja di situ, dia akan tercover sampai umur 88. Kalau Ernita masih hidup di usia 88, 2,5 miliarnya akan cair. Nah, itu kalau anak-anak. Nah, ini kalau ayahnya nih, ya ayahnya namanya Pak Jeffrey ya. Kalau seandainya, karena dia pasti lebih tua ya ayahnya, makanya dia untuk setoran preminya jauh lebih besar. Dengan perlindungan 2,5 miliar, untuk Pak Jeffrey butuh dana 5 kali 200 juta ya. Itu sekitar 1,1 miliar lah ya. Totalnya yang dia setor. Tapi kalau seandainya duit itu diantepin aja sama dia, nggak diapa-apain, di usia 88, duit 1,1 miliarnya sudah berubah menjadi 2,5 miliar. Ya, ini pasti berguna banget ya, bahkan di tahun ke-20 kalau dia mau cairkan silakan aja. Seperti itu. Jadi seolah-olah dia dapat perlindungan asuransi gratis. Demikian Bapak Ibu mengenai proses atau asuransi PCB 88. Ini adalah produk menurut saya yang sangat luar biasa. Kapan saja dia pasti jadi duit gitu. Jadi kalau seandainya terjadi resiko, dia jadi duit, bahkan nilainya sampai 3 kali lipat ya, 7,5 miliar. Tadi kita udah lihat contohnya. Bahkan kalau dia sehat-sehat aja juga tetap cair uang pertanggungan sebagai uang pensiun. Kalau seandainya nanti lagi butuh buat modal usaha, buat merit, buat sekolah lagi, silahkan dicairkan. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berminat untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan usia Bapak Ibu atau usia anak-anak, silahkan hubungi saya akan buatkan proposal yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih.